Akhirnya gamepad ini datang juga. Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan di video kali ini, ya akhirnya gue dapet juga nih barangnya Gamester X2. Ini adalah sebuah gamepad yang salah satu gamepad yang gue pengen banget ya, karena gamepad ini tuh satu-satunya gamepad yang mensupport XNS Nintendo Switch emulator untuk Android. So, gak usah lama-lama lagi ya, langsung aja kita unboxing ini gamepad dan kita hands on sebentaran. Di bagian depannya ini ada gambar gamepadnya. Di sini ada apa nih? OTG ya. Jadi ini emang tidak menggunakan Bluetooth, ini menggunakan koneksi Type C. Jadi perlu OTG, perlu HP yang support OTG. Tapi kayaknya semua HP sekarang itu udah support OTG ya. Di sini ada X2 Type C Mobile Gaming Controller. Di sini ada logo Gamesternya. Di bagian kiri nggak ada apa-apa. Di bagian kanan ini ada logo itu apa ya, barcode sama tulisan nggak tahu lah itu apalah. Nah di bagian bawah ini ada kayak Pro Grip eSport Class thumbstick dan one click screenshot. Ya gua nggak tahu lah. Dan di bagian belakang ini ada penjelasan-penjelasan yang gue juga males bacanya ya. Jadi langsung kita buka aja. Di sini ada segelnya dan segelnya berlogo Gamester. Gila ini niat banget ya Gamester ya. Sampai segelnya aja dikasih logo gitu. Oke, dan ini dia waktunya. Welcome to the Gamester world. Dan ada bahasa Cinanya, ada logo Gamesternya dan waduh ini. Wah ini packagingnya mantap sekali ya. Dikasih 2 lubang itu, ini buat analog nih biar masuk tadi pas ditaruh gitu ya. Nah ini packagingnya bagus banget cuy, sumpah. Ini dibuka gini ya. Di dalamnya ada Gaming is Winning. Ini ada Gamester. Ini manual book ya. Ini manual book yang kalau kalian punya waktu sih gue saranin dibaca aja. Tapi kalau gue sih males ya kan. Dan ini ada QC Pass. Nah ini menandakan bahwa gamepad ini sudah lolos uji coba quality control. Di sini ada kayak semacam apa nih? Ini kayak ada semacam thank you for purchase, dan ya ini kayak apa ya? Nggak tahu lah ini. Kayak semacam info doang. Lalu di sini ada stiker Gamester nih. Ini ada logo Gamesternya, ada tulisan Gamesternya. Gila, keren juga ya dikasih stiker. Yang mau gocap bayar ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke gamepadnya. Dan ini dia gamepadnya. Oke, di sini kesannya sih ya plastik banget sih. Ya namanya juga gamepad, nggak mungkin kan dari metal atau apa gitu. Sebelumnya gua rapihin dulu aja deh ya, karena isinya juga cuma segini, nggak ada kabel karena emang ini nggak ada baterainya. Jadi gua rapihin aja dulu. So ini dia gamepadnya. Sebelum kita bahas gamepadnya, kayaknya lebih baik kita koneksikan dulu aja kali ya. Dan kita akan bahas si gamepadnya ini sambil kita main. So di sini untuk cara menggunakannya gampang. Ini tinggal dicolokin aja Type C-nya ke handphone kalian. Oh iya, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau ini port Type C-nya ini sedikit elastis ya, jadi dia bisa ke atas ke bawah, jadi nggak diem aja gitu. Dan ini sih membantu sih, karena ukuran HP kan beda-beda. Jadi kalau misalkan dicolokin ke port Type C, ada yang ngangkat, ada yang kagak. Nah ini dia sudah connect ya. Ada LED berwarna biru yang artinya dia sudah siap digunakan untuk dalam mode X input, yang bisa digunakan untuk bermain game-game emulator dan game-game yang sudah support gamepad. So di sini kita langsung saja keliling bagian gamepadnya aja dulu kali ya. Di bagian sini kiri ada analog, ada D-pad,
ada ini apa nih, screenshot button ya, tapi pas gue pencet ini buat matiin layar. Gue nggak tahu deh ini kenapa ada Gamesir dah. Tulisannya screenshot button tapi pas gue pencet kayak buat matiin layar. Sedangkan di sini ada G button. Nah, G button ini kalau di emulator ataupun di mode X input ini berfungsi sebagai select atau start gitu. Pokoknya G button ini select, S button ini start. Jadi ya pokoknya antara dua itulah ya, antara start dan select. Gue lupa yang G yang select atau yang G yang start atau sebaliknya. Lalu di sini ada tombol home. Nah, tombol home juga sama ya. Nah, ini kalau di mode X input sih ya fungsinya buat tombol home. Tapi ini juga bisa buat ganti mode juga ya, dari mode X input ke mode G touch. Kalau di IPG kan direct play, kalau di FlyDigi apa gitu ya. Gue udah lupa, udah lama banget cuy nggak pakai FlyDigi. Kalau di Saitake kan ada mode Android, dan sedangkan di sini ada namanya G touch. Lalu untuk di bagian kanannya juga sama, ada S button, ada home button, ada analog, dan ada ini apa sih namanya, action button. Nah, kalau kalian lihat ya antara si D-pad dan ininya, D-pad dan action buttonnya dan analognya dan tombol-tombolnya. Jadi gue suka banget layout kayak gini, ini bagus banget dan enak banget buat gua yang suka banget main game-game yang perlu action button. Jadi tangan kita itu nggak gampang pegel. Lalu untuk di bagian atasnya ini ada L1 dan L2, R1 dan R2. Ini tuh juga enak banget untuk L1 R2 nya. Nah, ini kliki mantep abis, enak banget. Cuma sayangnya kerasa plastik banget sih, tapi gue nggak masalah sih. Dan di sini untuk button-buttonnya juga enak cuy. Untuk button-buttonnya juga enak, berasa kliki, nggak linear aja, nggak lurus-lurus aja gitu. Apalah artinya, pokoknya ini kliki gitu ya. Dan untuk analognya, wow, ini analognya. Oke, bentar kita buka dulu ini ya, AmulTWS. Mana AmulTWS? Karena gue nggak ada PPSPP. Jadi kita langsung aja masuk ke setting, control mapping, dan tes analog. Dan ini kalian lihat analognya, gila ini akurat bet coy, akurat bet, beda jauh bet sama si IPG gue nih, sama IPG ini nih. Ini analognya ampas ini nih, analognya ampas, kesel gue sama IPG. Sedangkan ini ya walaupun dari harga juga beda jauh ya. Ini analognya akurat bet cuy. Ini analognya sih setara sama FlyDigi ya, saingannya emang sama FlyDigi. Jadi ini tuh wah mantep banget cuy. Analognya akurat dan pas di ini di apa sih namanya, diputer-puter juga enak cuy, dan mulus banget ya. Beda jauh banget lah sama IPG IPG 9167 ini. Soal di bagian belakangnya ini ada semacam grip. Ini menggunakan karet ya bahannya. Karet dengan ada tekstur yang kayak kulit jeruk gitu ya, sama kayak punya si IPG, si Saitake kan juga ada teksturnya. Dan di belakang ini ada logo Gamesir. Nggak kelihatan mungkin ya, karena di sini terlalu terang. Ya kalau nggak terang nanti nggak enak videonya dilihat. Oke, langsung di sini aja kita coba main game dari yang menjadi nilai jual Gamesir X2 ini ya, adalah Nintendo Switch emulator. Dan di sini gua akan coba mainin yang pertama kali adalah CTR. Nah, ini CTR nih sebenarnya untuk Nintendo Switch emulator ini masih belum terlalu playable ya. Ya, cuma ada beberapa game doang yang sudah layak untuk dimainkan, tapi sisanya itu ampas bener coy. Ada yang force loss, ada yang bug grafik, ada yang kayak CTR ini yang speednya kencang, suaranya mulus tapi FPS-nya ampas ya. Jadi kalau udah gini kita langsung masuk aja ke dalam in-game-nya. Oke, untuk tombolnya ini sih gue suka banget sih. Ditambah lagi tombolnya itu kan flat ya. Kalian bisa lihat ini flat, nggak ada tonjolan sama sekali. Beda banget sama tombolnya ini. Kalau tombol ini kan agak nonjol gitu ya, dia di bagian atasnya agak cembung. Kalau ini flat, bener-bener flat untuk action button dan D-pad-nya. Ya kalau D-pad emang kebanyakan flat sih, tapi action button ini kebanyakan banyak yang menonjol ya. Dan di sini kalian bisa lihat. Sini gue gedein juga deh suaranya biar kalian bisa denger ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Memang kalian lihat itu nggak playable ya, sama sekali nggak playable, cuma dapat 5 FPS aja. Tapi kalau kalian perhatikan, ini tuh speednya 100% cuy, speednya 100% dan suaranya ini nggak ada kresek-kreseknya ya. Jadi untuk Crash Bandicoot ini emang masih belum playable, masih cuma dapat 5 FPS aja.
tapi speednya itu 100% dan suaranya nggak kresek-kresek. Kedengeran gak sih suaranya? Nah, kalian bisa denger ya. Suaranya mulus bener cuy. Cuma FPS-nya aja nih yang ampas. Jadi yang harus dibenahin dari si game CTR ini cuma FPS-nya doang udah. Kalau misalkan FPS-nya ya seenggaknya dapat 15 FPS lah, ini udah playable banget cuy sumpah. Jadi untuk si CTR ya kalian lihat sendiri lah. Atau mungkin karena ini HP gue kan cuma pakai Snapdragon 845 SoC 2 tahun yang lalu. 2 atau 3 ya. Ya pokoknya udah seri 2 seri sebelum seri sekarang ya. Karena kalau sekarang kan udah ada 865 dan di bawah 865 itu ada 855 baru deh 845. Jadi bedanya 2 generasi gitu. Mungkin kalau kalian pakai 865 ini akan mulus ya. Mungkin bisa dapat di 15 sampai 20 FPS ya. So, langsung aja kita masuk ke game berikutnya. Nah, untuk game selanjutnya ini adalah Katana Zero cuy. Ini sebuah game yang apa ya, cukup bikin gua ketagihan anjir. Oke, Katana Zero di sini ada missionnya ya. Dan setelah dibaca harus dihapus untuk missionnya. So di sini kita ada di hotel anjir. Lalu di sini ya kita sudah mulai main gamenya. Dan di sini tiap stage-nya itu ada musiknya. Jadi musiknya itu enak ya. Semoga nggak ada copyright lah ya. Oke di sini ini apa nih? Ya gua stage ini sebenarnya udah pernah sih ya. Jadi ini game tuh bukan cuma game barbar, tapi ini game puzzle gitu ya, sebenarnya puzzle strategi gitulah. Karena kalian nggak bisa langsung ngebarbar di setiap stage-nya. Oke. Bangke. Nah, kalau kalian kena serangan, kalian bakal ngulang lagi. Jadi itulah kenapa gua nggak sebut ini sebagai game barbar ya. Udah gue bilang ya, ini bukan game barbar ya. Karena kalau kalian keserang sekalipun kalian udah mati anjir lah. Astaga, perasaan gue pas main gampang-gampang aja ngelewatin stage ini anjir. Nah gitu ya kan. Jadi emang ini game tuh ya cukup penghibur dan gameplaynya juga cukup asik. Storynya juga katanya sih bagus ya. Cuma karena gua nggak terlalu ngerti bahasa Inggris, jadi ya goblok sekali. Mampus di kau. Oh dia kesini. Mantap jiwa. Der. Aduh, nggak mati dia cuy. Jadi ini gamepad tuh enak banget ya. Gamepadnya enak, gamenya juga seru-seru. Untuk game indie Nintendo Switch itu bagus-bagus loh. Banyak lah game-game indie dari Switch itu yang bagus-bagus. Buset, ditembak. Ya walaupun sebenarnya di Katana Zero ini ada mode slow motionnya gitu ya. Tapi gue jarang pakai. Ya mungkin karena gue baru main di stage awal kali ya. Ini mode slow motionnya. Goblok sekali, sudah slow motion tetap mati anjir. Ya ampun, gila ini game ya. Bener-bener kalian tuh nggak boleh main barbar gitu. Nah, gitu kan selesai anjir. Ya mungkin setelah stage ini lewat selesai kali ya videonya ya. Karena nah ini slow nih, udah mulai slow loh, kayak ada slow gitu. Emang kayak gitu ya, gue juga heran. Kadang suka slow sendiri dia. Ya Allah. Jadi ya itulah, ini game bukan game barbar ya. Jadi oke, di sini ini ke atasnya gimana anjir? Kayak gini ya.
Oke, selesai. Nah, ini di sini kayak ada percakapan lagi ya. Jadi pasti ada percakapan, dan di sini gua males untuk itu, jadi langsung kita kill aja karena nanti ujung-ujungnya dia loncat cuy, dia bunuh diri ya kan. Jadi ya percuma aja kita ngomong-ngomong. Nah, jadi di sini kita langsung balik lagi lari ke awal ya. Seru juga ini game karena ini bukan cuma game yang asal main, asal barbar, tapi kalian juga harus mikir ya. Dan ini game, lah ada musuh di situ anjir. Gua lupa ada musuh di situ. Untung aja gua ketembak ya. Oke, selesai ya. Jadi ini udah selesai stage-nya sampai sini. Dan ya oke. Mungkin segini aja dulu kali ya hands on untuk si Gamester X2 ini. Dan buat yang kalian penasaran harganya berapa, ini tuh harganya 1 jutaan. Emang gila sih untuk ukuran gamepad ini, emang gila sih. Karena menurut gua ya untuk game Nintendo Switch-nya sendiri di XNS itu masih banyak yang belum stabil, dan mungkin yang bisa dimainin cuma game-game indie aja. Itu pun gak semua. Dan yang sejauh ini yang gue mainin lancar banget, ini Katana Zero. Ini gue enak banget maininnya, gue enjoy banget. Dan untuk gamepadnya sendiri gue juga suka banget. Walaupun ini kesannya plastiki banget ya. Plastiknya ini berasa banget. Tapi ya namanya juga gamepad gitu ya kan, nggak perlu build quality yang bagus-bagus menurut gue juga sih. Yang penting ini tuh nggak gampang rusak, udah gitu aja. Yang penting gamepad tuh nggak gampang rusak, udah gitu aja. Soalnya kalau rusak kan susah ya nyervisnya. Dan ya ini untuk tombolnya gue suka banget L1 R1-nya gue suka banget. Analognya apalagi the best ini. Ini saingannya sih si FlyDigi sih untuk akurasi analog sih. Kalau untuk IPEGA sih jauh najis dah, jangan dibandingin lah sama IPEGA mah. Dan karena ini juga pakai port Type-C, jadi delaynya itu nggak terlalu berasa ya, jadi kayak minim banget gitu. Karena dia langsung menggunakan port Type-C. Nah, untuk main game-game yang tidak support gamepad seperti Genshin Impact, itu nanti akan gue bikin videonya terpisah juga untuk game. Gue sih niatnya pengen coba 3 game. Satu itu RPG, action RPG atau open world RPG itu Genshin Impact. Yang kedua itu adalah Battle Royale, ini CODM. Dan yang ketiga adalah MOBA, yaitu adalah Mobile Legend ya. Karena gue nggak main AoV, gue juga nggak main Wild Rift. Jadi ya gue ngetesnya di Mobile Legend. Nanti kita pakai Fanny ya, pakai gamepad anjir. Dan untuk gripnya sendiri ya ini enak banget lah. Harganya sih sebenarnya cukup overpriced ya. Dan karena video gue udah kelamaan, so jangan lupa like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe ya. Ayo subscribe, gue tungguin. Kalian klik tombol subscribe, gue kasih waktu 10 detik ya. Jadi 10, 1, oke dah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nungguin apaan?